Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Siregar. Di sini saya akan membahas isu tentang pelecehan terhadap anak di bawah umur. Nah, pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk pemerintahan dan perilaku lainnya yang secara verbal atau fisik merujuk pada seks. Dan korban pelecehan seksual bisa jadi adalah laki-laki ataupun perempuan. Contoh kasus yang dipublikasikan oleh media massa seperti pemerkosaan menimpa Yuyun, siswi SMP di daerah Rejang Lebong, Bengkulu, diperkosa beberapa orang sebelum dibunuh. Kasus ini seakan-akan menjadi pembuka tabir cerita kasus sejenis yang lainnya. Nah, yang kedua, bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak. Contohnya, yang pertama, menggoda atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan. Yang kedua, menceritakan lelucon jorok atau kotor kepada seorang yang merasakan sebagai merendahkan martabat. Dan yang ketiga, mempertunjukkan gambar-gambar porno berupa kalender, majalah, atau buku bergambar porno kepada orang-orang yang tidak menyukainya. Keempat, memberikan komentar yang tidak senonoh kepada penampilan pakaian atau gaya seseorang, dan menyentuh, menyubit, menumpuk tanpa dikehendaki, dan mencium, memeluk seseorang yang tidak menyukai perlakuan tersebut. Dan yang keenam, perbuatan memamerkan tubuh atau alat kelamin kepada orang yang terhina karenanya. Yang ketiga, sanksi keras atau pelaku pelecehan seksual anak. Nah, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak seksual anak. Nah, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pelecehan seksual tercantum dalam Peraturan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam mengenai kasus tersebut dibutuhkan peran serta aparat negara, yaitu polisi sebagai aparat penegak hukum yang tugasnya melindungi masyarakat. Peran orang tua juga sangat penting di sini sebagai pemenang dan menjadi semangat bagi anak tersebut agar anak tidak menjadi trauma atas kejadian yang telah dialaminya. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual anak berdasarkan hukum positif, maka pihak korban pelecehan seksual dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Yang kedua, dampak pelecehan seksual pada anak. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak akan lebih sulit untuk diamati karena anak belum tahu bahwa dirinya menjadi korban, dan mereka cenderung malu dan tidak berani untuk menceritakan kepada orang tuanya karena takut dimarahi dan ancaman dari pelaku pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya powerless, di mana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut. Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya secara emosional. Anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi, ancaman jiwa, dan adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri dan rasa takutnya berhubungan dengan orang lain. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.